Cahaya dan sifat-sifatnya. Identitas creator. 1. Siti Mundiro 1060. 2. Dian Muazizah 1069. 3. Siti Musanadah 1135. 4. Fadia Rizky 1157. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. 2. Peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Pengertian cahaya dan sumbernya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih. Termasuk matahari. Benda yang memancarkan. Cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Seperti matahari, bintang, dan pantulan cahaya matahari dari bulan. Sifat-sifat cahaya. Sifat pertama yaitu cahaya merambat lurus, artinya gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Perhatikan gambar tersebut. Ketika cahaya senter melewati kertas yang berlubang, maka dia akan merambat lurus mengikuti bentuk lubang kertasnya dan tidak dapat menembus kertas yang tidak berlubang. Sifat kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan, artinya apabila cahaya mengenai suatu benda pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Coba perhatikan gambar ilustrasi tersebut. Ketika cahaya senter diarahkan ke arah kaca, maka dia akan memantulkan cahaya yang sama ke tempat lainnya. Artinya cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan apabila mengenai benda dengan permukaan yang rata. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Cahaya senter ketika diarahkan ke arah gelas bening, maka cahaya akan menembusnya. Artinya salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Artinya, ketika ada cahaya mengenai suatu benda bening, benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Kita masih dapat melihat benda yang berada di balik benda bening, seperti kaca, plastik transparan, air, karena ada cahaya yang melewati benda tersebut dan ditangkap oleh mata kita. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ilustrasi tersebut. Ketika pensil diletakkan di dalam gelas yang berisi air, pensil tersebut terlihat bengkok, kan? Kenapa ya? Kok bisa bengkok? Ada yang tahu alasannya? Itu karena cahaya memiliki sifat dapat dibiasakan, yang artinya gelombang cahaya memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Seperti contohnya ketika kita melihat sebagian sendok yang terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok tampak seperti patah. Hal ini akibat dari kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Oke, sifat terakhir, yaitu cahaya, bisa diuraikan. Yang artinya gelombang cahaya juga memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Pula, cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya berwarna putih ini dilewatkan melalui prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ketika ada cahaya putih dilewatkan prisma, maka cahaya itu akan berubah menjadi cahaya yang terurai dan memiliki warna yang beragam. Oleh karena itu, cahaya memiliki sifat dapat diurai. Akhirnya kita sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya, mulai dari cahaya merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, hingga bagaimana cahaya dapat membantu kita untuk melihat benda di sekitar. Sekarang saatnya kalian untuk mengasah pemahaman kalian melalui soal kuis singkat. Bacalah dengan seksama dan simak baik-baik. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. 1. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, bayangan benda menjadi
A. Hilang seluruhnya. B. Bertambah panjang. C. Sangat pendek. D. Tidak berubah. 2. Kamu mengarahkan senter ke dinding kasar, tetapi pantulan cahayanya tidak jelas. Hal ini karena A. Cahaya dibiaskan oleh dinding. B. Pantulan terjadi secara tidak teratur. C. Dinding menyerap seluruh cahaya. D. Dinding bersifat transparan. 3. Mengapa kita bisa melihat jelas lewat kaca bening tapi tidak lewat kaca buram? A. Karena kaca bening menyerap cahaya. B. Karena kaca buram memantulkan cahaya. C. Karena kaca bening meneruskan cahaya secara teratur. D. Karena kaca buram memiliki warna. 4. Ikan di kolam terlihat lebih dekat dari posisi aslinya. Hal ini disebabkan oleh A. Pantulan cahaya dari air. B. Pembiasan cahaya saat melewati air. C. Cahaya diserap oleh air. D. Pantulan tidak teratur dari dasar kolam. 5. Mengapa kita tidak bisa melihat benda dalam ruangan gelap? A. Karena benda di ruangan gelap tidak memantulkan cahaya. B. Karena cahaya diserap oleh benda. C. Karena benda menjadi transparan. D. Karena mata kita belum beradaptasi. Berikut adalah link kode QR quiz yang bisa dikerjakan di rumah. Dari pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari bahwa cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat menembus benda bening. Sifat-sifat cahaya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk melihat, menggunakan cermin, hingga membuat alat optik seperti kaca pembesar. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Terus semangat belajar dan jangan ragu untuk mengeksplorasi hal-hal baru di sekitar kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.